Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah mau terhubung di sini ya. Sekarang mari akan bacakan untuk asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Leo. Jika kemarin Mari sudah upload video pembacaan Leo dengan pasangan sahnya, nah sekarang ini pembacaan Leo dengan selingkuhannya ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacanya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung saja kita mulai situasi yang akan dihadapi Leo dengan pasangan selingkuhannya untuk 15 hingga akhir Maret 2023 adalah oh ini Leo banget, ini Leo banget di sini ya. Ya, Leo banget itu ya, ada di situ. Oke, baik, kemudian ada di situ ya. Di sini ada Oke, jadi ini beberapa dari pasangannya Leo ini mungkin kayaknya dia ingin ada perubahan ya dalam hidupnya dia kayak gitu. Boleh jadi orang ini akan terjebak kayak gitu. Orang ini akan merasa enak, akan merasa nyaman, suka gitu. Bahkan ingin kenyamanan atau sensasi happy yang bisa dia dapat dari Leo ini maunya dia terjadi berkepanjangan kayak gitu ya. Dia seperti yang merasa ini hubungannya amazing gitu. Ini hubungan yang luar biasa. Nggak ada salahnya sih punya pemikiran demikian, tetapi sebenarnya bahagia ini kalau Mari lihat ya, mana tahu ada di sini pasangan, ada selingkuhan Leo di sini ya. Kamu jangan tinggalkan kehidupan kamu yang saat sekarang ini kamu miliki demi bisa utuh bermain dengan Leo ini. Misalnya begini, kalau ternyata dirimu sudah punya keluarga, dirimu udah punya pacar. Ini Mari lagi ngomong sama selingkuhannya Leo ya. Jika kamu sudah punya seseorang dalam hidupnya kamu bisa bahagia dengan Leo ini karena dengan Leo kamu hanya mendapatkan sensasi gitu loh. Kalau tidak memiliki kehidupan yang sekarang ini, kalau kamu nggak punya pasangan kamu yang sekarang ini, nggak akan begitu manis dengan Leo. Nggak akan begitu manis gitu lah. Jadi kalau Mari bilang nikmati sajalah secukupnya bersama dengan Leo. Secukupnya saja. Nggak usah membuang gaya hidup yang sekarang gitu ya. Misalnya sekarang ini kayak mandiri gitu ya. Sekarang ini mungkin independen. Sekarang ini mungkin tetap menjalani hubungan dengan seseorang. Tetap saja seperti itu. Karena begitu akan memilih total ngejalani hubungan dengan Leo, akan kecewa. Gitu, akan kecewa. Ternyata tidak seindah itu. Ini ilustrasinya aja ya. Jika kamu seorang istri, kamu bisa cantik, kamu bisa pakai baju bagus, kamu bisa perutnya tidak lapar gitu ya. Kamu bisa punya energi dan tenaga menghadapi Leo ini. Kamu punya kepercayaan diri karena kamu punya skincare yang bagus gitu ya. Kamu naik turun mobil gara-gara difasilitasi oleh suamimu atau
oleh suamimu lah, katakan gitu ya, atau oleh pasanganmu sekarang, atau oleh kemampuan dirimu sendiri. Tapi begitu kamu meninggalkan suamimu, kamu tinggalkan pekerjaanmu, kemudian kamu alihkan semua energinya kamu hanya untuk bisa bersama Leo, kamu akan tumbang. Karena Leo ini kalau mari lihat bersama dengan kamu, ini seperti memang dia total gitu ya, memuja kamu, memuji kamu, seksual dengan kamu bahkan gitu. Tapi hanya sebatas itu. Sebagai kekasih untuk sebentar bisa. Tapi sebagai pasangan partner hidup, tunggu dulu. Terlalu cepat mengambil keputusan bahwa dia baik jika menjadi bagian dari hidupnya kamu. Gitu ya. Kalau untuk sekarang bikin happy bisa. Dia punya kemampuan itu, bawaan lahir ya. Bikin orang bahagia itu nggak usah diajari Leo. Gitu ya. Nggak perlu dia buka-buka buku, baca-baca blog gitu ya. Kayak gimana bikin pria atau wanita kesengsem. Kayak gimana bikin pria atau wanita merasa nyaman gitu ya. Kayak gimana menciptakan suasana meriah, katakan gitu ya. Aktivitas apa yang harus dilakukan agar seseorang tergila-gila. Itu udah ada di DNA-nya Leo. Gitu ya. Bakat bawaan lahir di sini. Gitu. Tapi hanya sebagai penghibur. Gitu. Sebagai seseorang yang diandalkan, enggak bisa. Enggak bisa. Sebagai seseorang yang bisa hubungan jangka panjang, belum. Terutama Leo yang ini. Belum. Gitu. Ya. Karena apa yang dia lakukan itu effortless, tanpa ada usaha lebih dari dia. Sementara kalau kehidupan nyata itu ada listrik yang harus dibayar, kreditan rumah, susu anak, uang sekolah, biaya untuk lauk pauk. Dia kan tidak memikirkan itu dalam hubungan ini. Karena mari lihat ini hubungannya masih pacarannya ini. Gitu. Ini belum masuk ke pernikahan sirih kah, gitu ya, belum masuk ini. Masih model pacaran di situ. Bisa nggak dia diandalkan? Sebenarnya dia punya kemampuan. Mau jadi apa dia bisa. Tapi kalau untuk dalam hubungan ini, mari rasa dia hanya akan memberikan sedikit sekali upaya. Gitu ya. Untuk yang hidup sungguh-sungguh hidup loh ya. Untuk hidup yang sungguh-sungguh hidup. Gitu. Nah di sana. Gitu. Kalau hanya traktir makan tempe penyet, bisa dia gitu. Tapi tempe penyet harus dia sediakan di meja makan 30 hari dalam 1 bulan, dan itu porsi untuk dirinya, kamu, selingkuhan, dan anak, belum tentu dia akan mau. Kalau memperlihatkan bucin-bucin, tergila-gila, bisa dia. Seolah-olah takut kehilangan, bisa dia. Tapi itu tidak akan terjadi untuk jangka waktu panjang. Ntar juga bosan. Dan Leo ini kalau di cerita-cerita yang seperti ini tuh bisa total itu di awal-awal. Gitu. Bisa total di awal-awal. Kok kayak iya gitu ya. Dan orang bisa salah memahami sikapnya Leo gitu loh. Bisa kayak wah ini bisa ini untuk menjadi suamiku, istriku. Bisa salah paham. Gitu. Tapi begitu hidupku ke depan aku akan persembahkan kepada Leo satu-satunya dan mencampakkan diri ke Leo tanpa punya keterampilan untuk
untuk mandiri, oh siap-siap. Siap-siap siksa batin. Siap-siap jatuh ke basement psikologi yang paling dalam. Siap-siap. Kayak gitu. Ini manja, mau ini kayak aku nggak bisa hidup tanpa kamu baby, besok lusa gitu ya. Bisa seperti itu, meraung-raung kayak anak-anak, bisa gitu ya. Tapi sebentar kemudian udah lupa dia yang dia kemarin raung-raung itu. Lupa dia. Kayak gitu. Di sana. Ya. Kalau dipanjang-panjangkan pun ini hubungannya, ketika dia merasa sudah puas membahagiakan selingkuhan, dia akan pergi. Dia akan pergi di situ. Dia menyenangkan orang, habis itu dia pergi. Dia senangkan orang, dia pergi. Gitu. Cukup ya. Happy-nya kamu gara-gara aku ada, cukup ya. Dia kayak gitu. Di sana. Makanya tadi kalau ada di sini selingkuhannya Leo yang lagi ngeliat video, dijalani santai-santai aja, dijalani asik-asik aja. Jangan berketergantungan. Gitu. Jangan berketergantungan, jangan candu atas tawaran gula-gula dari Leo ini. Dia nggak ada niat jahat sebenarnya. Gitu ya. Ini hanya kayak happy-nya anak-anak gitu. Karena toh aku kan datang untuk bikin senang gitu. Aku kan datang bukan untuk apa-apa. Kalaupun dia misalnya memoroti, katakanlah seburuk-buruknya kejadian. Kalau dia memoroti, dia ini nggak akan memoroti menjadi gulma selama-lamanya. Enggak. Walaupun dia misalnya dapat yang enak-enak nih dari si selingkuhan, tapi dia tahu batasannya. Stop, cukup sekian. Aku jalan lagi. Tahu dia. Dia bukan yang datang dengan energi kejam gitu ya. Vampir energi kan ada itu ya beberapa. Vampir energi udah dia dapat enak, wah diperasnya orang gitu ya, diperasnya sampai kering jiwa orang. Sampai gila orang secara mental. Kalau Leo ini enggak. Kalau dia ini enggak. Gitu. Yuk kita happy, yuk kita main-main yuk gitu. Tapi udahlah, kamu udah seneng kan? Udah aku tinggalin ya. Gitu modelnya. Gitu loh. Nggak yang seculas itu dia. Nggak yang sekejam itu jiwanya gitu ya. Tapi mungkin orang akan bisa menangkap, oh yang dia lakukan itu kejam. Masa iya sih lagi enak-enaknya ditinggalin, lagi sayang-sayangnya dilepasin. Bisa orang salah paham di sana. Gitu. Tapi menurut dia, udah aku happy lagi dengan cara aku yang lain. Gitu dia modelnya. Anak-anak gitu loh. Kayak innocent gitu. Kayak innocent. Gitu ya. Memang ini mau ini begitu dia kena secara emosional. Misalnya ya si selingkuhannya Leo ini tuh kayak ngelakukan sesuatu yang ini soalnya sensitif ini Leonya ini gitu ya, main perasaan dia. Mungkin dia kayak gini, aku kan datang mau bikin kamu bahagia, tapi kok kamu caranya seperti itu ke aku gitu ya. Begitu dia menangis beberapa kali, jalan dia tinggalin itu langsung. Nah kayak gitu dianya gitu ya. Pantang aja lah dia tersinggung perasaannya. Mungkin sekali dua kali akan dia biarkan, tapi tidak akan lama-lama. Nanti dia jalan lagi, nanti dia tinggalin lagi di situ. Nah, janganlah bosan dia, bersabar. Ini hanya nunggu kapan dia bosan nenek, gitu ya. Kapan dia mantap untuk jalani suasana hidup baru. Dia nanti di sini kalau ninggalin, belum tentu itu dia ninggalin karena ketemu sama pria atau wanita baru, belum tentu. Bisa aja karena ada hobi baru, bisa aja ada
pekerjaan baru, kesenangan baru. Dia ini tidak selalu orientasinya akan mencari lawan jenis gitu ya, nggak selalu orientasinya itu mencari bahagia gitu dengan teman-teman baru. Itu pun bisa men-trigger dia keluar dari relationship ini. Nah, di sana ya. Jadi ada kemungkinan memang sudah nanti sama-sama happy kan, sama-sama seneng nih ya awal-awalnya. Tapi kemudian sama-sama down di sini. Sama-sama down secara emosional. Kemudian bilang ini berat lah, ini susah lah, ini masalah lah, ini apa, baru nanti meninggalkan. Gitu. Baru nanti sama-sama lepas. Gitu. Karena ini boleh jadi belum terlalu dalam banget nih sebenarnya. Mungkin aktivitas banyak gitu ya. Kuantitas atau keintenan relationship bisa aja ada gitu ya. Namun adakah di sini melihat hubungan dengan senyata-nyatanya kehidupan? Tidak ada. Ini kayak sensasinya nih mari rasa ya, yang mari tangkap ya. Ini kayak sensasi happy, sensasi senang gitu. Kalau dibawa, kalau dilihat masing-masing, pribadi masing-masing, ini bisa enggak menjadi batu sandaran? Ini bisa enggak menjadi seseorang yang bisa diandalkan? Pasti sama-sama tahu, enggak bisa. Enggak bisa. Kalau mau jujur loh ya, kalau mau jujur di sana. Gitu. Ngejalani hidup senyata-nyatanya hidup, belum lagi nih hubungannya, mari lihat, belum lagi. Gitu. Bisa aja sudah keliling dunia ya, bisa aja keduanya ini tuh udah keliling dunia, katakanlah gitu. Perasaan kok udah banyak effort di sana. Tapi kan itu hanya kesenangan ya, keliling dunia itu hanya kesenangan, hanya sebuah petualangan gitu. Petualangan bisa, kenangan bisa banyak, aktivitas bisa banyak, udah ndak karu-karuan ya model ngejalani hubungan ini, bisa aja kayak gitu. Tapi hubungan ini kuat ndak pondasinya? Ndak ada pondasi-pondasi di sini. Ndak ada pondasi-pondasi hubungan di sini. Ngejalani seneng sama seneng, suka sama suka, bisa sama bisa, mau sama mau, terbuka sama terbuka. Inilah jadinya. Gitu. Begitu ada tujuan untuk keseriusan, goyang lah ini hubungan. Goyang. Gitu ya. Karena bukan itu konsepnya, jangan-jangan dalam relationship ini duluannya ada. Konsepnya adalah you happy, I happy. Gitu. Ngomong aja lah di sini tentang masalah. Aku ya uang sekolah anakku belum dibayar. Aku ya pengen ada bisnis besar. Aku ya pengen ini. Mungkin tidak akan saling mencampuri di situ. Dan bahkan mungkin nggak ada pembincangan ke arah sana. Kalaupun ada bantuan, bisa di situ bantuan-bantuan kecil-kecil. Tapi bukan kayak tanam modal untuk usaha. Gitu ya, bukannya kayak meletakkan batu pondasi biar hubungan ini tuh jelas ke depannya. Nampak-nampaknya mari di sini tuh nggak ada. Nampak-nampaknya mari di sini tuh nggak ada. Gitu ya. Jadi pada akhirnya ini nanti hubungannya bisa diam-diam saja. Bisa diam-diam saja akhirnya. Nah, kayak gitu ya. Dan ada kemungkinan besar yang duluan meninggalkan relationship ini selingkuhannya Leo ya. Ada kemungkinan di sana. Yang duluan men-trigger agar mengambil jalan sendiri-sendiri nanti, itu bisa selingkuhannya Leo ini. Kayak gitu ya. Karena ini hanya kepuasan secara emosional saja ini dicari. Kepuasan secara sensasi gitu ya, itu ada. Membangun nyata ke depan, kok Mari agak-agak ragu di situ. Oke lah, baik ya. Mungkin itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.